wabarakatuh. Welcome back to our channel. Guys, how you doing today? Still great, aren't you? Okay, I hope you are all fine, although you are still at home. Well, in this video, di video kali ini kita akan melanjutkan materi bahasa Inggris untuk the graders, ya, semester 1 the first semester untuk kelas 8. Now, do you remember what we have talked about in the last video? Yeah, of course, in the first KD, di KD yang pertama kemarin kita sudah mengupload video tentang checking someone's understanding dan juga getting someone's attention. Ayo, ingat belum? Ingat gak? Sudah dipelajari atau belum? Oke, nah kali ini masih di KD yang pertama, kita akan melanjutkan lagi karena in the first KD you will have 4 materials, right? Nah, kita baru membahas 2, yaitu getting someone's attention sama checking someone's understanding. Nah, ini video ini adalah melanjutkan yang kemarin, yaitu yang materi yang ketiga tapi masih di KD yang pertama, yaitu appreciating others. What is it? Oke, kita lihat dulu apa itu appreciating others. But before that, we go further. I have a picture for you. Tada! This is the first picture. Nah, okay. What do you think about this picture? Nah, say for example, this is your friends. Your friends got a trophy because she wins in a scientific writing contest, for example. Nah, itu apa yang akan kalian katakan, apa yang akan kalian lakukan kepada teman kalian yang sudah meraih prestasi seperti ini. Atau yang the second picture, this one. Okay. You can see it? You got a perfect score. It can be in a mathematics, in English of course, for example. Wow. You got a perfect score, 100. Wow. Nah, what will you say if your friend got a perfect score like this one? Nah, that's it. You have to appreciate what your friends did. Nah, kalian harus menghargai apa yang sudah teman kalian raih, baik itu yang membahagiakan kan, of course. Nah, in this video, you are going to learn about how to appreciate others. Of course, in English, bagaimana kita menghargai kinerja orang lain dalam bahasa Inggris. Have you ever done it? Sudah pernah menghargai kinerja orang lain, teman kalian, adik kalian, kakak kalian, atau bahkan ibu kalian yang sudah membuatkan sarapan untuk kalian? Nah, itu yang akan kita bahas ya, appreciating others atau menghargai orang lain. By the way, how do you say it in English? Yuk, check it out. Ini materinya. Nah, so guys, before we go further, kenapa sih kalian menghargai kinerja orang lain? Nah, menghargai kinerja orang lain itu sama saja kita itu menunjukkan bahwa kita itu menghargai, appreciate others. Kalau ada orang lain yang bahagia, kita pasti tentu saja ikut bahagia, bukan malah sirik. Ih, apaan sih? Gitu kan? Enggak. Jadi ini kita menghargai orang lain ketika misalnya orang lain mendapatkan prestasi yang bagus, misalnya begitu. Atau misalnya orang lain itu mendapatkan sesuatu yang spesial. Apa itu? Misalnya hadiah atau kiriman dari mana entah berantah, tiba-tiba ada kiriman yang bagus yang kalian suka. Nah, itu juga bisa kalian menghargai apa yang teman kalian raih. Bisa juga misalnya dengan orang lain itu sudah melakukan hal yang baik, hal yang bagus menurut kalian. Misalnya biasanya mengerjakan PR sampai telat-telat tuh. Nah, tapi suatu saat teman kalian itu mengerjakan PR tepat waktu, bahkan lebih duluan dari kalian. Itu bagus nggak? Misalnya kalian itu, teman kalian itu nggak pernah piket.
selalu datang siang kalau piket. Nah, suatu saat teman kalian itu pas ketika piket datang lebih awal, dan ketika kalian datang itu kelas sudah bersih. Nah, itu bisa juga kalian menghargai apa yang sudah teman kalian lakukan itu. Simple kan? Jadi hidup ini harus penuh dengan menghargai orang lain supaya hidup itu lebih hidup. Ya kan guys? Nah, oke, yuk kita langsung pelajari apa yang harus kita ucapkan kepada orang lain ketika orang lain itu sudah melakukan hal yang baik. Yuk, cek it out. Nah, ini guys, ungkapan-ungkapan yang bisa kalian ucapkan kepada orang lain ketika kalian menghargai kinerja orang lain atau apa yang sudah diraih oleh orang lain. Misalnya, ini adalah cara yang simple ya guys. Yang simple, kalian cukup mengucapkan excellent, well done, atau bagus, good job. Nah, kalian yang mungkin menonton, melihat video kami untuk materi yang kelas 9 itu bisa menemukan, you can find this expression too. Well done, good job, itu ada. Kemudian congratulations juga ada. And then nice work, nice work, nice try, nice try, usaha yang bagus. Jadi walaupun misalnya belum berhasil, tapi mereka sudah berusaha dengan keras, kita bisa mengucapkan nice try. Atau fantastic, sambil mengangkat jempol kalian misalnya. Fantastic, luar biasa. Great, hebat, debak kalau kalian bilang kayak kemarin. Marvelous. Nah, ini kalian yang kelas 7 ini pasti, atau bahkan juga kalian ini tidak asing lagi dengan kata marvelous, kata Jarjit. Dalam Upin Ipin. Nah, itu bisa juga dengan terrific. Terrific itu sama dengan great. Nah itu guys beberapa ungkapan yang bisa kalian ucapkan ketika kalian menghargai orang lain. Tetapi ini adalah the simple way, cara yang simple, yang sederhana. Hanya dengan satu kata atau satu frase kalian sudah menunjukkan bahwa kalian menghargai kinerja orang lain. But by the way, ada lagi cara lain untuk menghargai kinerja orang lain, yaitu dengan cara apa? Check it out. Nah, ini guys, ini bisa kalian gunakan ketika kalian menghargai kinerja orang lain, yaitu dengan menggunakan kata how atau what. But you have to remember, harus ingat bahwa kata how dan what di sini, how itu bukan berarti bagaimana, kemudian what itu bukan berarti apa. That doesn't mean apa, and how doesn't mean bagaimana, seperti yang kalian ketahui so far, yang kalian ketahui selama ini bahwa how itu artinya bagaimana, kemudian what itu artinya apa. No. Untuk menghargai kinerja, how di sini sama what itu artinya sama, tetapi bukan seperti like what I said tadi, bukan bagaimana dan apa, tetapi artinya betapa atau alangkah. Apa guys? Betapa atau alangkah. Betapa malang nasibku, bukan gitu ya. Oke, yuk kita lihat. You can look at the sentences here yang menggunakan how sama what. Sama artinya betapa, tapi caranya beda, ya kan? Oke, yuk take a look at the sentences or the examples. Say for example, how beautiful you are. How smart the boy is. How big the wave is. You know wave kan? Oke, kalau tsunami itu wave-nya gede banget nih guys, bisa sampai lebih dari 10 meter. Jadi wave itu ombak, that's right. And then how comfort the room is. Nah, itu artinya apa kalau yang the first one? How beautiful you are. Cantiknya gitu loh misalnya guys. Atau kalau bahasa resminya ya alangkah cantiknya kamu. Kalau how smart the boy is berarti pinternya, atau betapa pinternya anak itu, alangkah pinternya anak itu. Anak siapa sih? Misalnya begitu. Kemudian how big the wave is. Besar banget, gede banget ombaknya, misalnya begitu. Atau how comfort the room is. Betapa nyaman kamar ini. Nah, itu kalau menggunakan how.
Nah, silahkan kalian compare, bandingkan dengan ungkapan-ungkapan yang di sebelahnya ketika menggunakan what. Ya, yang how beautiful you are itu bisa diganti dengan menggunakan what menjadi kalimatnya begini. What a beautiful girl Fatin is, atau what a beautiful girl she is. Bisa begitu. Atau what a big wave. What a big wave it is. Jadi kalau what a big wave itu singkatnya, tapi kalau mau dipanjangin menjadi what a big wave it is. Atau what a comfort room, boleh singkat saja. Tapi kalau mau lengkap, what a comfort room it is, atau what comfort rooms they are. Nah, oke, yuk check it out. Kita lihat bareng-bareng what is the difference when you use how and when you use what. Kita lihat bareng-bareng. Yang how itu setelah how kita lihat tadi ada beautiful, ada smart, ada big, ada comfort. Nah, what words is it? What words are they? Mereka kata apa ini? Beautiful, smart, big, and comfort. Kata apa itu, guys? Oke, that's right. Kata sifat. Jadi kalau kalian menggunakan how, setelah how must be followed by kata sifat or adjective. Jadi setelah how kalian langsung kata sifatnya. Kata sifat macam-macam, tidak hanya beautiful, tidak hanya smart, tidak hanya big, tidak hanya comfort, bisa small, bisa tall, bisa interesting, bisa difficult, bisa what is it? Okay, anytime. And then setelah kata sifat, you can see that ada you, the boy, the wave, the room. Jadi kita bahas yang pertama dulu, you. Jadi setelah kata sifat, you bisa menggunakan pronoun atau kata ganti. Jadi selain you bisa apa saja? Bisa it, bisa we, bisa they, bisa he, bisa she. Nah, itu yang ada itunya. Itu pronoun. Bisa juga langsung bendanya, kata benda. Tapi you have to remember, when you menggunakan kata benda, maka harus ditambahi dengan the boy, the wave, the room, the house, the flower, the horse, the elephant, the snake, the chair, the mountain, nah dan sebagainya. Jadi tidak boleh hanya kata benda tok, tapi harus ada kata the. Why? Mengapa? Nanti kita akan bahas itu. Kemudian kita lihat yang menggunakan what, guys. Nah, you lihat setelah what di situ semuanya menggunakan a. Tidak semuanya sih, maaf. Most of them itu menggunakan a. Kenapa? A di situ untuk menunjukkan bahwa yang kalian appreciate, yang kalian puji, yang kalian hargai itu adalah benda atau orang dalam bentuk tunggal, hanya satu. Jadi bisa a, bisa n, gitu. Nah, setelah itu langsung setelah what atau what n bisa diikuti dengan kata sifatnya tadi sama. Jadi antara kalau how sama how itu langsung kata sifat, tapi kalau menggunakan what itu harus dipisah dengan a. Kemudian setelah kata sifatnya langsung sama, bisa dengan pronounnya, bisa juga dengan langsung kata bendanya. Misalnya gini, what a beautiful girl Fatin is. Jadi kalau misalnya menggunakan beautiful, tidak boleh hanya beautiful dok kalau kalian menggunakan what, tapi menggunakan frase, noun phrase, frase kata benda. Apa itu frase kata benda? Frase kata benda adalah kumpulan kata yang terdiri dari minimal 2 kata, di mana kata benda itu biasanya terdiri dari kata sifat dan kata benda. Kalian lihat misalnya beautiful girl, big wave, comfort room, and then strong elephant, long snake, nice house, for example like that one. Jadi ada kata sifat kemudian kata benda, itu yang membedakan mengapa kalian kalau menggunakan how itu harus ada the-nya.